Siap, oke. Jadi saya orang baru ya Pak ya di sini. Kemudian ini saya ada pertanyaan. Sebentar Pak, saya matikan yang satu lagi. Eh, Kalau saya lihat dari penyampaian Bapak tadi itu sangat bagus sekali ya Pak ya. Siapa yang tidak tertarik sih ya dengan apa bisnis yang seperti ini, dan tujuan owner saya yakin sekali untuk eh, untuk membantu ya masyarakat. Nah, terkadang Pak di Indonesia ini ya yang terjadi, dan bahkan ini berulang-ulang ketika bisnis kita ini sudah berjalan dengan bagus, dengan peminat, dengan member yang sangat-sangat eh, besar gitu ya, dengan sangat besarnya, ternyata nanti di tengah jalan itu kesandung masalah dengan berbagai macam apalah alasan seperti halnya, dan ini banyak sekali terjadi gitu Pak ya. Karena di sini kalau saya lihat bukan hanya membeli produk. Kalau saya lihat sih ya produk-produknya ini dengan harga segitu kita dapat produk segitu mungkin kurang matching lah menurut saya gitu kan. Namun di sisi lain orang mungkin tidak melihat produknya atau perbelanjaannya, tetapi di reward. Kalau di konsepnya tadi Bapak sampaikan itu memang sangat-sangat luar biasa sekali gitu kan. Itu ada konsepnya itu arisan lah, kemudian apa segala macam yang tadi disampaikan itu kena semuanya Pak. Namun di sisi lain ketika kita khawatirnya itu, nah itu yang dirugikan itu sebenarnya kalau OJK dengan berapa alasannya yang selalu terjadi pada bisnis-bisnis itu, khawatirnya ini itu bla bla bla, padahal sebenarnya yang mengekat itu sebenarnya yang memberikan sebenarnya OJK itu tidak memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah menjadi member, namun membunuh menurut saya, karena ini saya selalu berulang kejadian seperti ini. Bahkan kalau saya lihat di sini adalah banget ya, banyak bagus banget untuk membantu member di sini. Nah, bagaimana pertanyaan saya, bagaimana untuk menyikapi andaikan terjadi seperti itu, Pak? Karena kalau yang saya tadi lihat tentang legalitasnya itu hanyalah SUP-L, yang dimana SUP-L itu hanya untuk produk MLM. Namun di sisi lain di sini kan rewardnya itu harus ada ya bahasa bahasa kasarnya lah ya, ada ditebus dulu dengan harga murah, kemudian nanti produknya itu menyusul dengan harga yang sangat fantastis. Begitu Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Mas Emil. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu ya. Ya. Ya, saya coba kasih pemahaman sama Ibu ya dan sama teman-teman lain ya. Oh ya. SUP-L itu sudah jelas Bu bahwa kita ini perusahaan multi level. Ya, kita ini bukan perusahaan yang berbasis yang namanya investasi. Ya, jadi kita tidak ada urusan dengan namanya OJK. Ya, itu paling penting dulu. Nah, yang Ibu katakan ya selama ini terjadi scam-scam dan lain sebagainya, kebanyakan mereka itu tidak ada produk, Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi di awal saya bicara ya bahwa rata-rata pemiliknya itu adalah pemain multi level, Bu. Bapak, mohon maaf sebelum lebih panjang jawaban Bapak, mohon maaf. Kalau scam, menurut saya dari persiapan owner ataupun perusahaan ini sudah mantap sekali ya Pak ya, sudah bagus, tidak ada keinginan untuk mengskemkan, karena ini kalau saya tangkap sih ya ini sangat luar biasa sekali gitu, dengan harga produk sekian kemudian dapat bonus sekian gitu. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana perusahaan menyikapi jika seandainya di tengah jalan ketika member sudah membludak itu terjadi gesekan gitu Pak, dengan Gesekan seperti pemerintah apa, Bu ya? itu. Ya misalnya gitu loh Pak, apakah nanti itu akan ada antisipasi seperti itu Pak? Gitu. Kalau masalah scam, saya rasa semua perusahaan tidak ingin scam gitu Pak ya. Karena apalagi ini bukan perusahaan yang bodong gitu loh Pak. Seperti itu. Halo Bu, izin Bu, Ya, kalau gesekan seperti apakah yang dimaksud Bu? Nah, terkadang kan gini Pak. Dipersingkat aja Bu, dipersingkat. Ya, oke. Terkadang seperti ketika takut seperti Memiles Pak, Memiles ya. Takut seperti Memiles mungkin Ibu ini Pak. Ya, begitulah. Ya, begini Bu ya. Nah, saya tidak berani bukannya nggak berani ya. Memang ya kita bilanglah Memiles lah ya, karena Memiles itu yang sudah scam ya, boleh dibilang.
Ibu harus membedakan antara Memiles dengan kita, Bu. Yang pertama, ya, adalah Memiles tidak ada produk nyata, Bu. Makanya dia tidak ada namanya izin siup L, Bu. Dia itu izin siup saja. Ya, dia karena dia menawarkan iklan, Bu, kepada kita, ya, dia itu syaratnya dia hanya cukup siup. Nah, kalau kita nggak bisa, Bu, karena kita ada produk yang kita tawarkan. Nah, sekarang tergantung pemiliknya, Bu. Apakah pemiliknya dia punya hutang atau tidak, Bu? Ya, biasanya yang bikin begitu adalah ya dia punya ide, memang dia tidak ada niat mau memberikan, Bu. Itu sebenarnya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dan memang sengaja dibuat seperti begitu. Gitu loh. Yang perlu kita ketahui itu, seperti perusahaan-perusahaan seperti begituan. Ya, memang dia tidak ada niat mau memberikan. Kalau dia mau memberikan, harusnya ketika terjadi omset nasional tercapai, dia harus berikan, Bu. Itu namanya benar. Nah, tapi kan terjadi di lapangan kan tidak demikian. Gitu loh. Ya, kalau kita jelas, Bu, kita jelas. Omset nasionalnya tercapai, kita pasti akan berikan. Gitu. Kalau Ibu mau membandingkan dengan Memiles, Bu, itu seperti langit dan bumi, seperti perusahaan kita. Ya, Memiles itu adalah perusahaan yang tidak punya modal, Bu. Dia punya ide saja. Ya. Saya tahu persis siapa pemiliknya, Bu. Gitu loh. Ya. Siap, Bukan Pak. saya mau Siap. ini. Ya. Saya tahu persis dia, bagaimana, siapa dia orangnya. Gitu. Saya juga berani berhadapan dengan dia, gitu loh. Masalahnya dia nggak berani berhadapan dengan saya, itu aja sih sebenarnya. Baik, Ya. Pak. Terima kasih. Nah, Ini sudah gamblang sekali, Pak, jawabannya, Pak. Oke, iya. jadi ketika saya gerak, ini jabaran seperti ini kan kita butuh, Pak, gitu, untuk penjelasan di bawah. Kemudian satu lagi, Pak, untuk saya mohon maaf kalau ini terlalu banyak bertanya, tapi inilah yang harus saya tahu, Pak. Kalau untuk yang saya tahu di sini ya, yang saya tangkap, kalau saya salah, Pak, mohon nanti dibetulkan ya, Pak. Gitu. Jadi kalau yang saya tangkap di sini, kalau mengandalkan semakin banyaknya member di sini, uang kan diputarnya itu dari member ya Pak ya. Jadi member itu semakin banyak, kemudian yang dapat reward itu yang duluan. Kemudian yang belakang ini itu kok ada jaminan nantinya itu akan dapat juga Pak? Ya pasti dapat lah, Bu. Karena kan berdasarkan Oke, omset siap. nasional. Ya kan? Oke, saya pegang itu aja Pak. Karena ini pertanyaan. Jadi Siap gini, Pak, Bu. terima kasih Jadi banyak. begini, Bu, ya. Iya. Kebanyakan ya, makanya saya harus kasih tahu kebanyakan orang scam itu kenapa, ya kan? Pertama adalah dia itu masih punya hutang dengan masa lalunya, Bu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya, memang dia sengaja untuk mau bikin scam. Kenapa? Ya kan? Karena dia memang tidak, ketika uang terkumpul sama dia tidak memang mau memberikan, tidak ada niat mau memberikan. Gitu dia. Ya, sehingga ya kita semuanya ya akan terjebak dengan itu semuanya. Ya penawaran dia yang mungkin teman-teman semuanya juga sama seperti mereka tuh menawarkan seperti saya berbicara begini, Bu. Ya kan? Tapi kita kan semuanya bisa menganalisa. Ya, perusahaan kita ini punya pabrik, Bu. Ya, perusahaan kita ini punya pabrik jelas. Ya, kita ini juga diberikan berdasarkan omset nasional, tidak berdasarkan waktu. Gitu dia. Kita pemiliknya juga jelas, Bu. Ya, pemiliknya juga jelas siapa dia. Ya. Nah, ada juga nanti perusahaan lain adalah dia itu kawin lagi, Bu. Ya, pemiliknya kawin lagi. Ya, karena dia ini pemain multi level pada umumnya begitu kebanyakan, Bu. Bukan saya menuduh. Ya kan perusahaan itu bikin multi level karena dia mentang-mentang jago, Bu. Jago merekrut orang, tapi dia nggak punya dasar yang namanya manajemen keuangan pun mereka nggak punya. Gitu. Nah, makanya banyak yang scam. Nah, jadi kita harus membedakan ya. Kalau kita ini mempertaruhkan banyak orang, Bu. Ya, nggak mungkin kita hanya sekedar demikian saja ya memberikan men-scamkan atau tidak membayar kita punya bonus semuanya. Enggak, Bu. Jauh itu, Bu, jauh sekali. Ya, kita punya pabrik itu mempertaruhkan pabrik itu nggak gampang, Bu. Mempertaruhkan nama baik, Pak, ya. Seperti tadi pemiliknya adalah pemilik Hotel 101, ya. Gus Coy mempunyai nama besar, Bu, dan tidak punya masalah hukum yang selama ini terjadi. Ya, kami juga semuanya dengan manajemen menjaga nama baik mereka juga semua, Bu. Ya, siap. Ya, jadi kalau saya lihat dari komisaris apa segala macam ya, artinya orang pemerintahan di sini udah berani seperti ini, memang
sepertinya jauh ya dari niatan-niatan yang seperti terjadi pada umumnya seperti itu. Namun pertanyaan tadi Pak bukan menjudge itu tidak baik, tapi pertanyaan itu tadi untuk menguatkan saya terjun ke bawah Pak, seperti itu. Terima kasih Ya, Pak atas penjelasannya. ya, oke. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke Pak, sedikit lagi. Ini mungkin ini ya, apakah itu tidak termasuk bagian dari ini ya Pak? Karena perputarannya itu, misalnya ya, yang dibatasi atau kuotanya 10, ini 10 misal kayak mobil ya, kuotanya 10, kemudian yang saya lihat itu sudah 7 sudah ada yang ngambil, tinggal sisa 3 gitu kan. Tetapi dari anggota itu sendiri kan banyak sekali. Kemudian yang diputar itu sebenarnya kan uang dari member Pak untuk mendapatkan, karena prosentasenya ya kalau kita bayar 20 juta tapi kita bisa dapatkan itu produk unit mobil senilai 300 juta, itu kan sangat fantastik sekali itu Pak ya. Apakah program-program seperti ini tidak menjadikan itu bagian dari ponzi Pak? Oh, enggak Bu. Ya, Enggak. Sekarang kita mesti mengerti yang namanya ponzi Bu, yang namanya skema piramida Bu. Ya, kalau mau jujur Bu ya, saya sih ini saya buka-bukaan aja Bu ya, buka-bukaan aja. Ya, yang namanya skema piramida itu adalah ada korban di bawah Bu. Yes. Ya, termasuk adalah skema ponzi. Ya. Yes. Nah, kalau mau jujur Bu, kenapa ya binary itu baru terakhir-terakhir ini aja disetujui Bu. Ya, itu pun karena desakan-desakan orang. Sebenarnya kalau mau jujur Bu, ya binary itu adalah skema ponzi Bu, skema piramida. Kenapa? Ada korban di bawah Bu. Ya, dia tidak akan bisa memenuhi reward seperti apa yang di atasnya dia Bu. Ya, setuju. Kalau mau jujur Bu ya, cuman nanti kalau saya ngomong kayak begini nanti orang yang main binary semua marah semua sama saya. Ya, padahal sebenarnya itu skema piramida Bu. Ya, karena yang mendapatkan ketika kiri kanan mereka orang-orang hebat yang jalan, dia tinggal duduk diam Bu, yang di bawah jadi kudanya mereka Bu di bawah ini. Ya, setuju semuanya Pak. untuk memenuhi ke atas semuanya. Itu sebenarnya Bu, kalau mau jujur. Sepakat. Ya, nah makanya banyak orang juga nggak tertarik yang namanya binary sekarang ini Bu, karena sudah ketinggalan zaman sebenarnya. Nah, kalau ada program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kenapa tidak? Nah, tadi seperti Ibu bilang, ya kok fantastis sekali dengan hanya bayar sekian dapat reward sekian, ya kan? Nah, itu kan semuanya ada hitungan-hitungannya Bu berdasarkan omset nasional. Kalau dia tidak memenuhi omset nasional, tentunya dia belum diberikan, ya kan? Nah, itu kan hasil dari contohnya seperti pertama kali waktu muncul Bu yang namanya asuransi Bu. Tahun 1800-an asuransi muncul, ya itu pertama-tama kali orang bingung Bu. Kenapa? Kok orang baru masuk 1 bulan ketika dia menderita yang namanya penyakit kanker misalnya, bisa sampai miliaran dia menghabiskan uang, siapa yang bayar dia Bu? Itu adalah orang-orang sehat semuanya yang membayar ke dia Bu. Sehingga terpenuhi semuanya. Nah, Siap, apa Pak, bedanya siap. dengan kita? Ya kan, itu kan setelah terpenuhi semua omset nasional yang sudah disepakati baru diberikan kepada kita. Nah, begitu dia. Nah, tadi kembali lagi tadi sebelumnya itu kenapa banyak yang scam juga, Bu. Kebanyakan uangnya mereka itu ditradingkan, Bu. Ya, ditradingkan, kalah trading, Bu. Habis uang mereka nggak bisa bayar reward kita. Nah, kita enggak, Bu. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa ya perusahaan konvensional ya pada umumnya mengambil 70% keuntungan. Nah, perusahaan multi level dia tidak mau yang 70%-nya itu dimakan habis sama dia. Makanya sesuai dengan peraturan pemerintah disisihkanlah 60% keuntungannya perusahaan itu diberikan berbentuk yang namanya promosi, Bu. Biaya-biaya promosi itu besar, Bu, nggak kecil. Ya. Nah, makanya kenapa harganya itu harus dinaikkan harga produknya. Nah, seperti tadi saya bilang, masuk akal nggak Bu misalnya yang namanya Pertalite dengan 4.000 dijual 10.000 sama pemerintah. Itu Perbaya jelas-jelas membongkar itu semuanya. Nggak masuk akal. Kalau kita ngambil untung 70%, perusahaan masih masuk akal Bu. Nah, tapi kan harus dinaikkan karena ada biaya promosi. Ya, kayak Aqua itu Bu, ini tinggi Bu, menaikkan harga.
Contohnya satu botol Aqua itu, Bu, modalnya itu nggak sampai 100 perak, Bu, satu botol itu, satu gelas. Ya dia jual tinggi, apalagi kalau udah sampai ke konsumen, bisa harga Rp1.000 per satu ini. Nah, dia harus naikkan tinggi. Kenapa? Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini dengan yang 70% Yes. tadi, 10% keuntungan buat perusahaan, 60% biaya promosi itu diberikan kembali kepada kita. Nah, yang 60% tadi, 25% belanja produk dapat reward, kita bagi langsung, Bu, kita kunci semuanya. Yang 35% itu adalah memberikan sponsor-sponsor, generasi, dan hadiah-hadiah lain yang bonus-bonus ini yang akan saya mau sampaikan pada hari ini. Nah, gitu dia, Bu. Siap, Ya. Pak. Siap. Sudah ada ini, Pak, modal ilmu, Pak, untuk Ya. terjun ke bawah. Ya, jadi supaya Next, tahu saya prinsip-prinsip berharap marketing, Bu, nanti ya. di tempat-tempat lain, saya berharap Bapak juga bisa mengadakan inilah seminar Ya, seperti ya. itu. Karena Kita kemarin ke saya memang Indonesia, Bu. belum ada. Siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih Jadi, banyak, Pak. Ya, kita lanjut ya. Ya, karena ini bonus-bonusnya ini banyak, Bu. 125.000 ini bonusnya itu luar biasa, Bu. Ya, kita tidak ada seperti multi level lain mengupgrade. Ya, contohnya kalau kita mengupgrade sesuatu, ya di multi level lain, kita harus naikkan untuk supaya maksimal dapat bonusnya. Ya, misalnya 2 juta, 3 juta atau 5 juta supaya bonusnya maksimal. Ini tidak, Bu. Kita hanya dengan 125.000 saja, kita bisa mendapatkan semua bonus yang kita punya. Oke, ya kita mulai ya. Siap. Nah, Ya, jadi tadi silakan yang Pak. Ini memang yang angin segar. Sepertinya bisnis angin segar, Pak. Sudah Ya. jenuh dengan bisnis-bisnis lama, Pak. Bukan angin segar lagi, Bu. Ini angin dahsyat, Bu. Yes. Angin puting beliung nanti sama Ibu. Tenang aja. Ya, Mohon dahsyat maaf Bu. itu yang komen Pak, Bu, ini bukan takut ya Pak ya, karena ini sudah pemain lama Pak Kawakan, jadi bukan takut, jatuh bangun itu udah makanan kita Pak. Jadi ini untuk karena Bu, ini sama. angin dahsyat, karena Ya. angin dahsyat ini perlu untuk semua orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu menikmati nikmatnya ini gitu loh Pak, bukan takut Pak, tenang aja Pak. Ya tadi ada Betul. komen Pak, angin takut jangan ikut. Ya, oke ya, kita mulai ya. Siap. Ya, Terima kasih Pak. saya sudah 30 tahun. Izin ke Saya semua. sudah 30 tahun di bisnis network marketing, Bu. Jadi saya sangat-sangat mengerti dunia ini, Bu. Karena ini adalah mata pencarian saya di sini. Ya, jadi kami ini tidak mungkin menghancurkan mata pencarian kita. Ya. Oke. Yes.